Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya RB di sini. Pada kesempatan video ini saya akan membahas market gold ya, pada time frame 1 jam seperti ini. Posisi seperti sekarang seperti ini, bahwa hari kemarin malam tiba-tiba saya tidak tahu ada news apa, lumayan besar, belumnya ini cukup besar seperti ini. Nah, pada saat kita menghadapi ini seperti ini, ada yang orang menyampaikan bahwa ini adalah setelah ini akan, karena ini oversell ya, oversold ya, jadi nanti suatu saat dia akan naik. Apakah seperti itu? Nah, kita amati, kita analisa menggunakan analisa Elliott Wave. Kalau lihat seperti ini satu naik terus turun besar seperti ini kemungkinan impuls. Mari kita cek. Jadi ini kemungkinan adalah merupakan sebuah impuls. Saya kasih tanda dulu. Saya buatkan dulu impulsnya. Di sini ya 0. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi Anda harus sabar dulu ya. Harus sabar dulu untuk memastikan bahwa setelah gelombang 4 itu ada segala gelombang 3 dan ada korektif 4 itu adalah akan membangun gelombang 5 yang notabene biasanya mempunyai ciri-ciri umumnya itu adalah lebih, kalau impuls turun ini, tren turun ini, maka dia kemungkinan besar bahwa gelombang 5-nya akan melebihi titik awal, titik akhir dari gelombang 3 atau titik awal dari 4. Dia akan melewati ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kaitannya antara gelombang impuls ini, gelombang Elliott Wave ini terhadap indikator yang saya gunakan? Ini saya kasih contoh, ada 2 indikator yang berdasarkan pengalaman saya, bahwa ini saya gunakan misalnya RSI, sengaja saya gunakan RSI untuk memperlihatkan kepada Anda bahwa memang aturannya sangat sederhana. Dia bisa memperlihatkan overshot, overbought di sini ya, full short-nya di sini ya, seperti itu. Tapi informasinya ini bagi pengalaman bagi saya ya, itu hanya sebatas itu. Dia susah sekali, tidak ada, mungkin saya belum menemukannya keterkaitan dengan Elliott Wave. Berbeda dengan Awesome Escalator ini. Jadi kalau ada gelombang, untuk mengetahui ada gelombang 3 dengan gelombang 5 itu, ini dilihat dari dari Awesome-nya. Pertama, umumnya gelombang 3 adalah yang paling, kalau dia turun ada paling tinggi, paling rendah. Nah, waktu dia membangun gelombang 5, walaupun gelombang 5-nya itu bisa melewati, misalnya katakanlah seperti ini, seperti itu ya, di sini misalnya, maka Awesome Oscillator-nya dia kebalik ya, dia akan di bawahnya gelombang 3. Nah, kalau ternyata Awesome Oscillator-nya gelombang 5 itu misalnya nggak di sini, bahkan dia masih ke bawah sini, maka ini adalah bukan gelombang impuls seperti yang terjadi. Atau kalaupun itu sebuah impuls, maka dia ada kemungkinan masih tetap turun. Artinya apa? Artinya begini, bahwa gelombang ini dari impuls ini, dari sini ke sini, adalah merupakan sub gelombang dari derajat yang lebih tinggi, bisa jadi A, ya. Kalau dia A, gelombang A dari sini ke sininya A, maka dia korektif sebentar, yang ini ya, korektif sebentar di sini, kemudian dia akan turun lagi, membangun B, sehingga ciri-cirinya di Awesome Oscillator-nya gelombang 3-nya itu tidak tidak paling tinggi, tidak paling rendah di sini ya, atau paling jauh terhadap titik 0. Ya. Jadi kalau ini turun ke bawah, maka ini adalah seperti ini. Nah, untuk memastikan, meyakinkan bahwa apakah seperti itu, maka kita turunkan framework-nya ya. Oh, sebelum saya bahas di situ, saya coba ini lihat dulu ke yang RSI itu ya, RSI-nya seperti ini. Kita perhatikan di sini. Ya, ini
overshot di sini, bagaimana kita bisa membedakan bahwa yang ini di mana pada saat dia seperti di sini, kita melihat bahwa ini sepertinya ada overshotnya. Tapi kenyataannya dia memang naik, tapi setelah itu turun lagi. Nah, kalau perhatikan di sini, grafik paling bawahnya itu di sini, posisi di sini, bukan yang posisi ini, bukan. Bahkan yang posisi ininya itu adalah dia grafiknya malah narik. Ya, seperti itu. Berbeda dengan yang Hausen oscillator. Oke. Coba kita seperti ini, saya coba ke time frame yang lebih kecil di 30 menit. Nah, ini 30 menit. Ini saya buang dulu. Nah, di time frame 30 menit ini terlihat ini tetap gelombang 3-nya adalah yang paling di gelombang 3 ini. Walaupun nilainya paling rendah, tapi Awescam oscillatornya dia dia memang paling rendah, dibuktikan dengan Awescam oscillator paling rendah di sini. Nah, gelombang 5 nanti seperti yang saya bilang tadi bahwa dia akan melewati gelombang 3 ya. Tapi Awescam oscillatornya dia bahkan lebih tinggi di sini. Jadi diharapkan nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau saya gambarkan, ya, nah ini dia akan sempat ada merah di sini. Nah seperti ini bentuknya. Jadi dia akan merah. Tapi yang ini nanti balik lagi sini ke atas lagi. Kalau ini seperti atau gambarnya gini gambarnya. Ya, salah. Saya balik ininya ke sini. Nah gitu. Nah ini betul seperti ini. Nah kalau dia gambar seperti ini, nah kalau dia impuls dan dia mau naik ke atas berhenti di situ, dia akan mempunyai Awescam seperti ini. Ini di sini. Tapi kalau misalnya yang gelombang ininya ternyata dia masih turun seperti ini, maka ini walaupun dia impuls maka dia akan merupakan bagian dari subgelombang yang lebih tinggi. Kalau dia sebuah korektif zigzag maka dia adalah gelombang A-nya. Jadi kalau ini merupakan akhir dari setelah ini adalah impuls ini yang berhenti dan dia bakal naik. Kalau ini adalah sebuah zigzag dari gelombang C. Jadi ininya A-nya, ini B, ini C. Tapi bisa dinilai dari bentuk gelombang Awescam oscillatornya seperti ini. Itu nah seperti ini. Di mana titik ini masih lebih tinggi dibandingkan titik gelombang 3. Kalau ini terjadi, ini gelombang 5, tapi ingat hati-hati, pada saat seperti ini, kadangkala umumnya ini adalah, setelah impuls ini adalah, dia tidak langsung, umumnya tidak langsung naik langsung, tidak. Tapi dia akan membangun dulu korektif, ya. Korektif, misalnya korektif ABC, ya, dari sini. B, C, begitu ya. Ya, tapi ABC-nya nanti dia harusnya ke posisi nanti di sini ada X-nya gitu ya. Nah di sini nanti X di sini. Nanti setelah X begini langsung dia akan naik ke atas. Seperti itu. Nanti kalau ini garisnya saya perlihatkan, misalnya coraknya, gelombangnya saya perlihatkan. Nah seperti itu. Misalnya ini gelombang 5-nya di sini, ya, dia ciri-ciri A-nya harus cukup tajam naiknya, seperti itu. Nah ini gelombang A, dari gelombang C-nya ini kemudian turun, ada sebuah gelombang namanya gelombang X kalau di
Nanti setelah ini dia akan naik seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa setelah gelombang 4 ini nanti ada gelombang 5, sebenarnya secara minimal harusnya sudah terpenuhi. Nah, untuk membuktikan bahwa gelombang 5 sudah terpenuhi, kita menggunakan garis bantu seperti ini. Kalau dia ini nih, kalau misalnya yang ujung ini ada gelombang 4, maka dia di sini. Ini enggak salah, ini nggak mungkin karena ini tembus di sini. Saya rubah lagi di sini, sehingga itu saat dia akan terbentuk turun ini cukup tinggi. Misalnya ini, kalau ini turunnya cukup tinggi ke bawah, yang tidak menyentuh 24. Pada saat dia membangun gelombang 5, kemudian balik seperti ini, ciri-ciri yang satunya ini seperti ini ya. Nah begitu ya, misalnya berarti ini gelombang impuls sudah selesai, membangun korektif ABC dulu, misalnya ABC, baru di sini X, ya, baru dia naik. Nah, dalam tahapan proses sampai di sini, apalagi ini pengamatan di 30 menit, ini sebaiknya kita jangan dulu masuk, sabar, untuk memastikan bahwa apakah impuls ini, kalau benar-benar impuls, itu benar bagian dari sebuah korektif dari kalau saya buatkan korektifnya yang besarnya, nah seperti ini ya. Kalau korektif ini yang merupakan korektif dari C, maka setelah ini akan naik ke atas. Tapi kalau dia itu adalah korektif ini, nah seperti ini ya. Ya. Nah, seperti ini misalnya, maka walaupun dia kelihatan naik, maka dia akan turun. Dari mana kita bisa memahami ini? Caranya salah satunya dengan awasan oskilator. Kalau awasan oskilatornya yang ini, ketinggian dari gelombang 5-nya itu walaupun dia nilainya lebih rendah dibanding gelombang 3, ya, tapi awasan oskilatornya dia di sini. Nah, kalau awasan oskilatornya ternyata lebih rendah seperti ini, maka ada kemungkinan besar bahwa ini adalah akan membangun korektif bahwa impuls ini adalah merupakan gelombang A, dan itu akan menjadi gelombang B naik sebentar, kemudian gelombang C turun. Seperti itu. Nah, walaupun memang secara sekarangnya sendiri ini adalah seperti ini, kemungkinan seperti ini. Jadi yang A-nya ini B, ini C. Jadi impulsnya adalah impuls gelombang di gelombang C. Tapi tetap kita harus memastikan gelombang impulsnya selesai. Dengan ciri-ciri tadi kita ada menggunakan garis pengukur ini untuk memastikan dia harus ada turun dulu dari sini tengah sampai sini. Saya kasih warna beda ya, misalnya emas ya, seperti itu. Dia harus turun sampai sini, mesti melewati lurus seperti ini. Nanti kalau kita tarik misalnya dari ini, nah, seperti ini gitu ya. Nah, nanti akan korektif terjadi A cepat ke atas ya, menyentuh tembus terhadap ini, dan balik lagi B, ini C, nanti X naik ke atas. Memang tidak ada kemungkinan juga setelah C ini, setelah 5 ini dia akan cepat naik. Tapi umumnya adalah kalaupun itu naik cepat, dia akan berupa seperti ini. Seperti ini. Mungkin saya rasa penjelasan saya terkait dengan pola impuls dengan indikator awasan oskilator dan peralatan-peralatan lainnya saya cukupkan sekian dulu. Sekian dan terima kasih.